Hi everyone, my name is Zahra Firman. Please call me Zahra. Welcome to my video. Ya teman-teman, akhirnya aku kembali lagi nih bikin video yang tidak singkat seperti biasanya, karena biasanya aku bikin shorts ya. Jadi di video kali ini aku hanya ingin sharing nih sebelum aku tidur, makanya agak gelap karena aku cuma pakai ring light dan lampu kamarnya aku matiin. Jadi ini ya santai-santai aja lah ya teman-teman, dan aku juga sambil baca-baca karena aku takut salah dengan apa yang udah aku baca untuk video ini, bikin video ini. So ya, sesuai dengan judul, dimana letak bahagia itu. Oke, sebelum aku ngejawab itu ya teman-teman, jadi aku udah baca-baca nih beberapa ya artikel atau menonton video. Jadi di sini aku hanya ingin sharing apa nih yang aku dapat gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin sharing juga di kolom komentar, aku amat sangat mempersilahkan itu, dan aku juga amat sangat menunggu hal itu terjadi teman-teman. So aku bingung mau mulai dari mana sebenarnya ya. Oke. Kebahagiaan ini adalah pertanyaan yang cukup mendalam dan kompleks. Dan kebahagiaan ini juga adalah tema yang telah menarik perhatian manusia di sepanjang sejarah. Jadi tuh para filsuf, teolog, dan ilmuwan ini sebenarnya mereka tuh sudah berusaha nih teman-teman memahami apa sih yang membuat orang itu bahagia gitu, dan bagaimana sih mencapainya. Jadi dalam beberapa dekade terakhir ini, psikolog positif ini muncul nih sebagai salah satu cabang psikolog, di mana di psikolog positif ini berfokus pada kekuatan dan potensi yang ada pada manusia. Nah, salah satunya termasuk kebahagiaan ini. Jadi ada salah satu tokoh nih, namanya adalah Martin Seligman. Jadi Martin Seligman ini menyatakan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi psikologis yang positif, dengan ditandai oleh perasaan senang, puas, sejahtera gitu. Jadi psikolog positif ini telah mengembangkan intervensi yang membantu orang meningkatkan kebahagiaan. Namun teman-teman, penting diingat ya bahwa kebahagiaan itu bukanlah akhir dari segalanya, oke? Karena melainkan perjalanan yang dapat dicapai untuk pengembangan kekuatan dan potensi diri gitu. Karena kebahagiaan ini memiliki banyak banget manfaatnya, baik itu untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita. Dan orang yang bahagia ini cenderung lebih memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih sehat gitu, dan mereka lebih produktif nih biasanya. Selain Martin tadi, jadi ada tokoh lain yaitu Van Hoven, kurang lebih bacanya begitu. Nah, beliau ini menyatakan bahwa kebahagiaan itu berkaitan dengan sejauh mana kualitas hidup seseorang gitu. Ada lagi nih pendapat yang lain ini menyatakan bahwa kebahagiaan itu ditandai dari 3 komponen. Komponen pertama itu ada emosi positif, kedua ada kepuasan, dan yang ketiga itu ada hilangnya emosi negatif. Nah, emosi negatif ini seperti kecemasan atau depresi. Jadi gimana sih sebenarnya letak kebahagiaan itu? Jadi letak kebahagiaan itu ya berbeda-beda di setiap individunya, karena seperti yang kita ketahui, kebahagiaan ini tuh adalah pengalaman yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktornya mungkin bisa jadi dari hubungan sosial, kondisi fisik dan mental, mungkin dari pekerjaan atau karir, faktor pandangan terhadap diri kita sendiri, dan banyak banget faktornya. Jadi kita tidak bisa mematok bahwa kebahagiaan semua orang itu jika begini, jika begitu. Enggak guys, itu enggak banget, karena standar kebahagiaan orang itu berbeda-beda, dan itu kita semua pasti tahu. Nah, oleh karena itu, perasaan bahagia ini dapat bervariasi di antara berbagai individu. Setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang unik nih terkait kebahagiaan gitu. Dan menurut aku pribadi, kebahagiaan itu terletak di seberapa besar rasa bersyukur kita terhadap hidup kita, yakni seberapa besar kita merasa cukup apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karena kalau kita nggak merasa cukup, ya kita nggak bakal tahu gimana rasanya bahagia itu teman-teman. Dan yang kedua itu kita harus selalu memohon ampunan kepada Tuhan kita, yakni kalau dalam Islam itu istighfar ya teman-teman. Selalu istighfar
dan merasa bahwa banyak banget nih kesalahan yang mohon banget diampuni ya Allah. Karena dengan cara itu kita pasti akan merasa bahagia, karena Allah pasti akan kasih kebahagiaan itu setelah kita memohon ampunan dan merasa bersalah atas dosa-dosa kita, dan berusaha untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap harinya. Mungkin itu saja video singkat dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin teman-teman bisa banget sharing di kolom komentar ya teman-teman, aku tunggu banget. Oke, dan jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman mau menyukai video ini. Jangan lupa juga nih untuk bagikan video ini agar kita bisa bareng-bareng nih sharingnya gitu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. So yeah, I'm Zara Firmani and see you in the next video. Bye bye.